Bang Justin, Pak Yayat, kalau kita kembali lagi ke Pergub nomor 47 tahun 2020. Nah, di sini kan sudah ada poin-poin yang diatur oleh Pemprov sendiri, oleh pemerintah. Bagaimana kriteria-kriteria orang-orang yang bisa pulang ke kampung halaman dalam kondisi seperti ini. Nah, ini juga dilema lagi di masyarakat. Karena masyarakat sudah sempat pulang, tapi ada peraturan lagi, dibatasin lagi. Nah, ini masyarakat yang sudah sempat pulang, nah untuk kembali lagi itu kan pasti susah. Di mana-mana, di daerah juga sudah ada gerakan-gerakan penolakan bagi mereka yang pulang kampung. Jadi ini seperti ada peraturan yang tidak sinkron antara suatu daerah dengan daerah lain. Di daerah lain menolak, di daerah sini melepaskan, membiarkan. Nah, ini pendapatnya bagaimana? Ke Bang Justin dulu. Saya ya. Ya, jadi sebenarnya saya harus bicara terminologinya ya. Saya harus bicara gambar besarnya masalah banyak peraturan-peraturan tidak diindahkan dan lain sebagainya. Sebenarnya terminologinya adalah karakter ketidakpatuhan hukum yang ada di kalangan masyarakat, beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Saya bisa katakan sebenarnya bahkan koruptor adalah anak kandung dari tabiat masyarakat sendiri. Cara yang paling mudah untuk menilai karakter atau moral dari masyarakat suatu tempat adalah dari lihat aja di jalanan, lihat aja lalu lintasnya, tertib nggak? Dalam peraturan-peraturan yang kecil-kecil, mereka bisa patuh apa tidak? Kalau mereka terbiasa untuk mengedepankan keinginan pribadinya di atas kepentingan umum, di atas tegaknya suatu hukum, ya sulit. Dan saat-saat seperti ini ya terbukti, semua hal yang dilakukan walaupun dengan pembatasan dan lain sebagainya, terjadi aja breaching hukum. Penerobosan hukum seperti ini dengan nanti kalau ditindak ya seperti tadi kata Pak Yayat, minta kebijaksanaan lah, minta toleransi lah, maaf Pak saya lupa dan lain sebagainya. Ini karakter, ini kebiasaan yang sebenarnya merupakan PR nomor 1 di negara ini untuk kita membentuk kalangan masyarakat yang patuh hukum, dan mustahil korupsi bisa dihilangkan dari negeri ini kalau karakter ketidakpatuhan hukum ini tidak diatasi secara jelas oleh pemerintah juga. Kita lihat di sekolah juga, di sekolah SD, di sekolah TK, saya lihat tidak ada kurikulum yang untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik. Tidak ada hal-hal seperti itu. Tidak ada tentang masalah hukumnya, masalah kebangsaannya. Semuanya hanya tentang pelajaran-pelajaran untuk dunia kerja, tapi tidak pernah untuk mempersiapkan bagaimana seseorang untuk menjadi warga negara yang baik, patuh hukum, dan kontributif terhadap negaranya. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan kenapa hal ini bisa terjadi, saya harus bicara terminologinya, asal-muasalnya, dan gambar besarnya. Gambar besarnya adalah ini. Baik. Boleh sedikit Pak Yayat tanggapannya? Ya, baik. Begini, kan dalam Pergub ini 47 itu mengatur tentang pola mobilitas. Kemudian ada surat izin keterangan keluar masuk. Dan melalui portal Corona DKI. Saya ingin dapat gambaran sebetulnya, sejauh mana sebetulnya portal pendaftaran itu sudah banyak yang berminat atau tidak. Gitu. Karena ini kan terkait dengan efektivitas tentang izin keluar masuk supaya tidak menimbulkan persoalan dari sisi administrasi kependudukan. Nah, kalau misalnya Pemprov DKI bisa menggambarkan bahwa sampai hari ini sudah ada sekian ribu orang yang mendaftar, berarti ada mekanisme pengawasan terkait mereka yang tinggalnya di luar DKI tapi bekerjanya di DKI. Kalau untuk Jabodetabek mungkin tidak ada masalah. Karena sekali lagi dari berbagai aspek dari penyelenggaraan kebijakan Pergub ini, yang paling perlu didorong dan diperbaiki adalah aspek pengawasan di lapangannya. Atau bagaimana efektivitasnya itu memberikan pengaruh kepada perubahan. Karena sebetulnya begini, kalaupun nanti PSBB dilakukan evaluasi, kita akan lihat sebetulnya sejauh mana perubahan yang terjadi. Makin baik atau makin buruk, makin rendah atau makin meningkat, makin disiplin atau tidak disiplin. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah efek dari sebuah peraturan itu memberikan perubahan tidak secara signifikan terhadap perilaku masyarakat. Karena sekali lagi saya mengatakan Jakarta itu epicentrum terbesar dari penyebaran COVID di Indonesia. Lingkup wilayahnya sudah terintegrasi dengan Jabodetabek, maka otomatis
pola kerjasama, pengecekan dan pengawasan itu menjadi hal yang sangat penting agar sebuah aturan bisa efektif. Baik, terima kasih Pak Yayat Supriyatna dan juga Bang Justin Adrian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Kita sama-sama berdoa semoga nanti kebijakan-kebijakan lainnya bisa lebih baik lagi dan masyarakat juga bisa taat hukum supaya kita bisa sama-sama bersama memerangi pandemi COVID-19 ini. Dan pemirsa, berikut akan kita saksikan bersama video amatir yang menunjukkan bahwa mal diserbu oleh masyarakat yang banyak untuk berbelanja menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka tidak mengindahkan lagi adanya program physical distancing. Dan lagi-lagi kami menghimbau untuk Anda semua untuk tetap menjaga physical distancing dan di rumah saja agar kita bisa memerangi pandemi COVID-19 ini. Kita boleh buka, guys.